Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju tahun 2022, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 2. Podcast Bela Negara, Coach Haji Taufik SAG MM. Perkenalkan, inilah kami, kelompok 2, terdiri dari Nur Hasana Asis, SKM, Dr. Gigi Dita Tri Armianti, Nurul Hidayah Eskepner, Santi SKM, dan Fitra Ana Wayuna SKM. Inilah wajah-wajah dari kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kabupaten Mamuju, angkatan 11, kelompok 2. Pada tugas kelompok kali ini, kita akan membahas tentang podcast Bela Negara dan kesiapsiagaan bela negara dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 2 dari tim kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang terkait kesiapsiagaan bela negara bagi seorang ASN. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan juga teman-teman saya. Saya sendiri Nur Hasana Asif dari Puskesmas Tapalang, kemudian ada rekan saya Fitra Ana Wahyuni dari Puskesmas Tapalang, kemudian ada Dr. Gigi Dita Harman dari Puskesmas Dungkait, kemudian ada Santi dari Puskesmas Tapalang Barat, dan ada Nurul Hidayah dari Puskesmas Tapalang Barat. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan terkait kesiapsiagaan bela negara bagi seorang ASN. Nah, apa sih yang teman-teman pahami terkait kesiapsiagaan atau apa yang teman-teman pahami terkait bela negara? Ya, baik. Ya. Saya akan menyampaikan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara. Iya, oke. Terima kasih Kak Ayu. Nah, menurut teman-teman, apakah berdasarkan tadi apa yang disampaikan Kak Ayu, apakah tekad kita untuk melakukan bela negara dengan tenaga Polri, TNI Polri, itu sama bentuknya atau seperti apa? Apakah kita juga harus turun ke medan perang atau bagaimana sih modelnya kalau dalam ASN dan tugas fungsi kita sebagai seorang tenaga kesehatan? Baik. Jadi terkait dengan bela negara, tidak mesti ya seperti Polri yang harus angkat senjata atau bagaimana gitu, tapi melakukan tugas sesuai dengan profesi dengan baik itu salah satu bentuk dari bela negara. Oh, iya. Oke. Nah, apa saja sebenarnya yang masuk dalam kategori dari bela negara itu sendiri? Kita tahu ada beberapa poin berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada cinta tanah air, bagaimana berbangsa dan bernegara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian ada sampai pada tahap kita harus memiliki kemampuan awal dari bela negara itu sendiri. Ada yang bisa sedikit memaparkan dari poin 5 poin itu? Ya, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang poin-poin yang termasuk sikap dan perilaku bela negara. Salah satunya cinta kepada tanah air.
cinta kepada tanah air itu bisa kita wujudkan dengan kita bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Misalnya batik, pokoknya kita mencintai produk Indonesia. Selanjutnya, kita juga dituntut harus memiliki kemampuan awal bela negara, di mana kemampuan awal bela negara ini salah satunya dengan menjaga kesehatan saja, itu sudah salah satu kemampuan awal bela negara, seperti berolahraga, menjaga fisik agar tidak gampang terserang penyakit. Salah satu itu contoh kemampuan awal bela negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti menjadi dasar ya, dasar untuk kita bisa menjalankan bela negara ini, kita harus memiliki sikap kemampuan awal untuk bela negara. Salah satunya itu dari kesehatan. Untuk bisa menjalankan tugas dan fungsi kita harus sehat. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan beberapa poin terkait bagaimana mengimplementasikan dari sikap bela negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menambahkan sedikit dari cinta tanah air, di mana salah satu implementasi dari nilai cinta tanah air pada kegiatan bela negara yaitu di mana kita menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Karya anak bangsa di sini seperti lagu-lagu Indonesia, kita senantiasa memutar atau mendengarkan karya-karya anak bangsa, serta terus menjaga nama baik negara dan bangsa dan negara, salah satunya di bidang kesehatan, bagaimana kita melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, gitu, dan instansi juga menjaga nama baik instansi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Dok. Nah, kira-kira salah satunya kan untuk mengimplementasikan nilai dari bela negara ini adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk kita sendiri sebagai tenaga kesehatan, bentuknya itu kira-kira seperti apa? Modelnya kita rela untuk berkorban untuk bangsa dan negara. Berdasarkan profesi kita masing-masing, mungkin bisa menyampaikan. Dari mana dulu? Nah, dari perawat, Kak Nurul Hidayah, bagaimana dari perawat untuk menunjukkan rela berkorban untuk bangsa dan negara? Ya, terima kasih. Sesuai dengan tupoksi saya sebagai seorang perawat, di sini kita bisa menunjukkan sikap rela berkorban kita melaksanakan tugas dengan baik sesuai profesi, bisa merupakan salah satu bentuk rela berkorban. Misalnya kita melayani pasien dengan ikhlas, dengan profesional, tanpa memandang latar belakang dari pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Saya rasa itu salah satu sudah cukup untuk menunjukkan rasa rela berkorban kita untuk tanah air. Oke. Ada lagi? Jadi untuk dikatakan rela berkorban, bagaimana tadi yang sudah kita bahas ya, tidak perlu untuk turun untuk mengangkat senjata, tapi cukup senjata kita yaitu tugas dan fungsi kita dijalankan dengan baik, itu sudah termasuk dalam kategori kita telah mengimplementasikan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, siapa lagi ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menambahkan, mungkin pada nilai yang harus kita miliki sebagai ASN itu, di mana sesuai tupoksi kita bersedia mengorbankan waktu, pikiran dan tenaga kita di bidang profesi kita dalam melayani masyarakat, salah satunya. Di mana di sini kita juga dituntut untuk ikhlas, selalu ikhlas membantu setiap pekerjaan kita dengan ikhlas, kita membantu masyarakat, menyehatkan masyarakat, salah satu rela berkorban kita terhadap negara, bangsa dan negara, dan selalu kita yakin dan percaya bahwa pengorbanan yang kita lakukan itu tidak sia-sia untuk negara dan masyarakat yang kita harus tanamkan sebagai ASN. Iya, terima kasih banyak, Dok. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira ada tidak tantangan kita untuk mengimplementasikan nilai bela negara ini, atau ada tantangan terkait bela negara ini yang ada di Puskesmas? Kalau menurut saya salah satunya ya,
sebagai seorang ASN kita kan harus bertanggung jawab dengan tugas dan fungsi kita, harus disiplin. Namun kondisinya di puskesmas sudah banyak ASN-ASN yang sudah ogah-ogahan dengan tugas dan fungsinya sendiri. Jadi sekedar datang, melihat-lihat, kemudian pulang. Menurut saya ini salah satu tantangan bagaimana kita menyadarkan atau mengingatkan orang-orang yang seperti ini atau ASN-ASN yang mungkin sedang lupa dengan tugas dan fungsinya, begitu. Menurut teman-teman ada tidak tantangan tersendiri di tempat kerja masing-masing? Baik, mungkin saya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi salah satu tantangan saya dalam mewujudkan bela negara itu di Puskesmas Tapalang Barat itu begini. Kami di Puskesmas Tapalang Barat memiliki 3 wilayah kerja, di mana salah satunya itu medannya cukup jauh dan kondisi jalanannya itu luar biasa. Nah, di mana orang biasanya berpikir untuk ke sana karena susah untuk menembus ke sana. Dan apalagi juga salah satu rela berkorbannya ketika kita menggunakan motor pribadi kita untuk ke sana. Kalau misalnya setiap bulan kami ke sana, ya luar biasa ini motor. Mungkin setahun bisa koyak nih. Sudah harus ganti ya. Ya betul. Jadi itu merupakan itu tantangan yang luar biasa kami. Tapi bagaimanapun kita harus melakukan karena itu merupakan tupoksi kita. Kita harus memberikan pelayanan secara merata kepada masyarakat. Iya betul sekali. Itu kayaknya salah satu tantangan yang berat sekali ya Kak. Daerah terpencil, dusun terpencil, desa terpencil. Itu memang satu betul-betul terlihat pengorbanan kita baik dari waktu, fisik, tenaga, bahkan materi itu sangat terkuras ketika berbicara tentang pelayanan di daerah terpencil atau desa terpencil. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan atau sudah cukup? Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menambahkan salah satu kekurangan di kegiatan implementasi bela negara itu di Puskesmas mungkin salah satunya masih banyaknya yang seperti yang Ketua bilang tadi, mungkin masih banyaknya PNS yang di lingkungan Puskesmas ini yang belum kurang paham tentang kesiapan bela negara. Karena mungkin di zaman mereka kan belum ada mungkin materi-materi seperti ini. Selanjutnya itu mungkin adanya kesenjangan usia dalam pengabdian atau masalah satunya mungkin beban kerja yang tidak merata. Jadi mungkin apalagi kegiatan atau materi-materi bela negara itu tetap terus diulang-ulang. Kita terus harus diingatkan tentang bela negara ini merupakan suatu kesatuan tentang bangsa dan negara kita sendiri, keutuhan bangsa dan negara. Oke, nah terakhir nih, harapan atau bagaimana sih kita sebagai seorang ASN milenial untuk bersikap memperlihatkan bahwa seperti ini nih yang seharusnya menyikapi terkait kesiapsiagaan bela negara ini. Nah kan mungkin masing-masing bisa menyampaikan pendapatnya. Mungkin dari saya sedikit yang harus mungkin sebagai yang kita miliki sebagai ASN dalam bela negara dan kesiapan kita sebagai bela negara itu mungkin pertama kita memiliki 5 sifat dari bela negara seperti cinta pada tanah air, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Dan kemampuan awal bela negara ini yang paling bisa kita lakukan, seperti olahraga pagi, menjaga kesehatan tubuh kita, makan yang sehat, bergizi, rajin berolahraga, mungkin salah satunya dengan mengikuti kegiatan rutin di Puskesmas olahraga pagi, dan tetap rutin memeriksakan kesehatan diri. Itu merupakan salah satu modal saat semua Indonesia rata-rata sehat, kedepannya ada masalah atau apa negara kita sudah siap melakukan untuk membela negara kita. Kesiapan dari diri kita dulu kita persiapkan pribadi kita sebelum melakukan itu bela negara dan melakukan pelayanan pada masyarakat. Oke, luar biasa. Kayaknya terangkum semua ya. Terangkum semua
Oleh apa yang disampaikan dari Dokter Gigi, terima kasih banyak, Dok. Nah, mungkin seperti itulah kita harus bersikap sebagai seorang ASN, menunjukkan kita dululah yang menunjukkan sikap-sikap itu. Dan semoga dengan kita menunjukkan sikap bela negara kita yang disiplin, bertanggung jawab, kemudian memiliki sikap awal bela negara, teman-teman senior atau sesama atau semua staf bisa menjadikan kita sebagai contoh atau role model dalam bela negara itu. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu saja bincang-bincang kita. Ya, mungkin itu saja bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya banyak sekali ya yang masih ingin kita bahas terkait bela negara ini, namun Indonesia.